Siapa sangka, kesepian bisa membuka pintu dosa? Ini kisah seorang janda yang hanya butuh perhatian, hingga akhirnya tak bisa kembali seperti dulu lagi. Assalamualaikum, teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah kehidupan yang mengaduk perasaan. Mari kita awali dulu dengan membaca sholawat. Mudah-mudahan hati kita tetap bersih walau cerita ini penuh pelajaran pahit. Sari duduk di beranda rumahnya yang sederhana, memandangi hamparan sawah yang menguning. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah yang mulai kering menjelang musim panen. Dengan rambut disanggul sederhana dan baju daster bermotif bunga, ia terlihat seperti wanita desa biasa. Tapi siapapun yang menatap matanya dengan sungguh-sungguh, pasti bisa menangkap sesuatu yang lebih dalam, kesedihan yang disimpan terlalu lama. Di balik wajah cantiknya yang selalu tersenyum saat menyapa tetangga, tersembunyi kesepian yang menggigit perlahan-lahan. Sari sudah terbiasa sendiri, terlalu terbiasa malah, sampai ia lupa bagaimana rasanya ditemani. Suaminya, Andra, pergi merantau 2 tahun lalu. Ia berangkat dengan penuh semangat, membawa janji akan masa depan yang lebih baik. Hanya sementara, sayang. Begitu aku kumpulkan cukup uang, kita buka usaha sendiri di sini, katanya waktu itu, sebelum mengecup kening Sari yang penuh harap. Kalimantan menjadi tujuannya, bekerja di perusahaan tambang yang katanya menggaji besar. Awalnya, komunikasi berjalan lancar. Telepon datang setiap malam, video call seminggu sekali, dan uang kiriman tak pernah telat. Tapi seiring waktu, nada suaranya mulai berubah. Telepon menjadi jarang, alasannya selalu sibuk, sinyal jelek, atau kelelahan. Pesan Sari hanya dibalas singkat, kadang hanya dengan emoji, kadang tak dibalas sama sekali. Hatinya mulai gamang. Apa cinta juga bisa tergerus waktu dan jarak? Di desa kecil itu, gosip adalah bumbu sehari-hari. Para ibu-ibu yang suka duduk di warung depan pos ronda mulai membicarakan Sari. Mereka tak bicara langsung, tapi tatapan mereka berbicara banyak. Sari itu masih muda dan cantik, tapi suaminya gak pulang-pulang. Jeng-jeng. Begitu bisik-bisiknya. Ada yang terang-terangan bertanya, pura-pura kasihan, padahal ingin tahu. Gimana kabarnya Mas Andra? Sar? Kok jarang dengar kamu cerita, ya? Tanya Bu Murni, sambil pura-pura nyapu halaman. Sari hanya tersenyum dan menjawab, masih kerja keras di Kalimantan, Bu. Namanya juga cari rezeki. Jawaban itu sudah seperti kaset yang ia putar setiap hari, menutupi luka yang makin menganga. Di tengah rutinitas sepi itu, muncullah seorang pemuda bernama Dika. Ia berasal dari desa sebelah, sering membantu bapaknya yang punya ladang cabai tak jauh dari rumah Sari. Awalnya, ia hanya sosok asing yang lewat naik motor bebek tua, membawa karung pupuk di belakang. Tapi entah kenapa, setiap kali motor itu melintas, Sari merasa ada detak jantungnya yang berbeda. Suatu sore, saat Sari sedang menyapu halaman, Dika berhenti dan meminta air. Mbak, numpang minum ya. Panas banget di ladang, katanya sambil menyeka keringat dengan ujung kaos. Sari mengangguk dan masuk ke dapur, mengambil gelas air putih. Saat memberikannya, tangan mereka bersentuhan sebentar, dan entah kenapa, momen singkat itu tertanam dalam kepala Sari lebih lama dari yang seharusnya. Dika mulai sering mampir. Kadang hanya untuk minum, kadang bantu angkat ember atau galon. Ia ramah, sopan, dan meski usianya lebih muda 7 tahun, tapi sikapnya membuat Sari merasa dilihat. Dilihat sebagai wanita, bukan hanya ibu rumah tangga yang ditinggal suami. Mereka mulai berbicara, dari sekadar cuaca dan harga cabai, sampai ke hal-hal ringan seperti tontonan TikTok atau lagu yang sedang viral. Sari yang selama ini hanya bicara dengan pot bunga dan kucing peliharaannya, tiba-tiba merasa hidup lagi. Ia menanti suara motor Dika seperti menanti surat cinta di masa remaja. Namun, di sudut hatinya, ada suara kecil yang terus berbisik. Hati-hati, Sari jangan bermain api. Sore itu langit mendung, dan aroma tanah basah mulai menguar di udara. Dika datang dengan kemeja kotak-kotak yang lengannya digulung sampai siku. Ia membawa sekantong cabai segar dan seikat daun bawang. Buat Mbak Sari,
Biar bisa masak enak sore ini, ucapnya sambil menyodorkan kantong plastik itu. Sari terkejut, tapi senyumnya mengembang pelan. Loh, kok bawa beginian? Kamu ini, Mas, bisa aja, katanya sambil tertawa kecil. Dika mengangkat bahu. Daripada dibuang. Lagi pula, masakan Mbak enak. Sayang kalau gak dimasakin. Ada nada menggoda di suaranya yang mulai terdengar terlalu nyaman. Tapi Sari tak marah. Justru dalam hatinya, ia merasa diperhatikan. Hari-hari pun berubah. Dika datang makin sering, dan tak lagi sekadar minum. Ia suka duduk di kursi bambu depan rumah, ngobrol lama sambil menyeruput kopi buatan Sari. Kadang ia bantu memperbaiki pagar kayu yang mulai lapuk, atau mengepel lantai saat Sari mencuci piring. Tak ada yang memintanya melakukan itu. Tapi Dika tampak menikmati peran itu, seolah sedang membuktikan sesuatu. Di sisi lain, Sari mulai berdandan lebih rapi. Daster lusuh ia ganti dengan yang bermotif bunga cerah, dan rambutnya ia sanggul dengan pita kecil. Biar gak kumel dilihat tetangga, begitu alasannya. Tapi dalam hati, ia tahu untuk siapa ia berdandan. Tatapan Dika yang penuh pujian membuatnya merasa hidup, merasa diinginkan. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Suatu sore, Dika datang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu sambil memainkan HP, lalu berkata pelan. Mbak Sari gak pernah jalan-jalan ya? Sayang banget, cantik gini cuma di rumah terus. Sari yang sedang menyiapkan minuman di dapur, tertawa pelan. Tapi tawanya bergetar. Pujian itu sederhana, tapi menembus celah hatinya yang paling rapuh. Ia duduk di kursi seberang, membawa 2 gelas teh hangat. Gak ada yang ngajak. Mas, lagian perempuan sendiri mau kemana? Jawabnya sambil menatap meja. Tak berani menatap Dika langsung. Dika mengangkat alis. Ya, kalau mau, bisa kok aku temenin. Sekali-kali main ke kota. Makan bakso. Nonton. Gitu. Sari hanya tersenyum. Tapi di hatinya, sudah muncul gambaran-gambaran yang selama ini ia tekan. Berjalan di taman, duduk berdampingan, tangan yang saling menggenggam. Beberapa hari setelahnya, hujan turun deras tanpa aba-aba. Dika terjebak di rumah Sari. Waktu itu hampir maghrib, dan jalanan desa sudah becek setinggi mata kaki. Gak usah pulang dulu, Mas. Hujannya deras banget. Nanti kamu sakit, ujar Sari dengan nada khawatir. Dika mengangguk dan membuka jaketnya yang basah. Sari segera mengambil handuk kecil dan menyodorkannya. Lap dulu badannya. Tunggu aku bikin kopi. Tak lama, ia kembali dengan kopi panas dan beberapa gorengan. Dika duduk di ruang tamu, memakai kaos tipis karena bajunya basah kuyup. Sari ikut duduk, dan keduanya terdiam sejenak. Hanya suara hujan yang menemani. Lalu Dika berkata pelan, enak banget ya, suasana gini, tenang, hangat. Sari tersenyum, tapi matanya tampak gelisah. Iya, andai begini terus ya. Balasnya tanpa sadar. Malam pun datang, dan listrik padam. Rumah itu hanya diterangi cahaya lilin kecil yang Sari letakkan di atas meja. Dika duduk lebih dekat, dan suasana berubah. Mereka tak bicara, hanya saling menatap. Napas Sari terasa sesak, bukan karena takut, tapi karena ia tak tahu harus bagaimana. Lalu Dika berkata dengan suara nyaris berbisik. Mbak, boleh aku peluk gak? Cuma sebentar. Aku cuma pengen dekat. Sari menunduk, diam beberapa saat. Dalam pikirannya, muncul wajah suaminya yang entah di mana, pesan yang tak dibalas, suara yang tak lagi ia dengar. Dan di hadapannya, seorang pemuda yang membuatnya merasa hidup lagi. Ia mengangguk pelan. Dika memeluknya. Lama. Tak ada kata-kata. Lalu pelukan itu berubah menjadi ciuman. Dan dari situ, semuanya bergulir terlalu cepat untuk dihentikan. Hari-hari setelah malam itu berubah seperti kabut. Sari merasa aneh. Dika tetap datang seperti biasa. Bahkan lebih sering, seolah tak ada yang salah. Tapi di dalam hati Sari, ada sesuatu yang mengganjal. Ia merasa kosong dan bersalah. Ia menatap dirinya di cermin kamar,
melihat bayangan wajah yang tampak lelah dan kehilangan cahaya. Apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya pada diri sendiri. Tapi di sisi lain, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Sari merasa seperti wanita utuh lagi, diinginkan, dicintai, walau ia tahu semua itu salah. Ia tak pernah menyangka akan menyerahkan dirinya begitu saja. Tapi malam itu, ia merasa tak punya siapa-siapa selain Dika. Dika tak banyak bicara soal apa yang terjadi malam itu. Ia hanya bersikap manis seperti biasa. Kadang mengirim pesan pagi-pagi, "Mbak Sari udah sarapan?" Atau membawakan pisang goreng hangat dari warung. Tapi justru sikap santainya membuat Sari makin bingung. Apa dia gak merasa bersalah? Apa dia menganggap malam itu cuma selingan? Pikirnya. Hatinya campur aduk. Kadang ingin marah, kadang rindu. Kadang ingin mengusir Dika jauh-jauh. Tapi juga ingin dia datang setiap hari. Sari tahu, ia sedang berada di persimpangan yang berbahaya, antara rasa cinta dan rasa bersalah. Beberapa minggu kemudian, tubuh Sari mulai memberi tanda. Ia merasa cepat lelah, mual tiap pagi, dan payudaranya mulai nyeri. Awalnya ia pikir hanya masuk angin. Tapi setelah tanggal di kalender ia lingkari berkali-kali, kenyataan mulai menampar keras. Ia telat datang bulan. Panik, cemas, dan takut bercampur menjadi satu. Dalam sunyi, ia membeli tes pack di warung kota sebelah. Tengah malam, dengan tangan gemetar, ia mencobanya di kamar mandi. 2 garis merah muncul jelas. Sari terduduk lemas di lantai, menangis tanpa suara. Ya Allah, kenapa secepat ini terjadi? Tangannya menutup wajah, tubuhnya gemetar. Ia sadar, dosa yang ia pikir hanya singgah sebentar, kini meninggalkan bekas yang tak bisa disembunyikan. Sari butuh waktu 3 hari untuk memberanikan diri bicara pada Dika. Mereka bertemu di dapur, sore hari, saat tak ada tetangga yang lewat. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Mas Dika, aku hamil." Dika yang sedang minum langsung tersedak. "Hah? Apa benar?" Wajahnya pucat. Ia berdiri, lalu duduk lagi, bingung. "Berapa bulan, Mbak?" Tanyanya cepat. Sari menunduk. "Baru aja. Tapi, aku yakin. Ini anakmu, Mas." Dika diam. Lama. Nafasnya berat. Lalu ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. "Mbak, aku gak siap. Aku belum punya kerja tetap. Gaji dari ladang gak seberapa. Orang tuaku pasti gak setuju." Sari hanya menatap kosong. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Beberapa hari setelah percakapan itu, Sari merasa dunianya runtuh. Ia berjalan seperti bayangan, menyiram bunga tanpa sadar, menyapu halaman yang sudah bersih, dan duduk berjam-jam memandangi langit. Ia ingin menjerit, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Di desa kecil seperti tempat tinggalnya, kabar buruk menyebar lebih cepat dari angin. Ia tahu, tak lama lagi semuanya akan tahu. Dan benar saja, mulut-mulut mulai bergerak. Tetangga yang dulu menyapanya hangat kini hanya melirik tajam. Anak-anak kecil tak lagi diizinkan bermain di halamannya. Di warung, para ibu berbicara dengan suara keras agar ia mendengar. "Makanya, janda itu harus tahu diri, jangan menggoda anak muda." Kalimat itu seperti pisau yang menghujam dada Sari. Ia tak pernah merasa serendah ini. Bahkan ibunya sendiri menangis. "Kenapa, Sari? Kenapa kamu gak bisa tahan?" "Aku malu, Nak." Tapi Sari hanya diam. Ia tahu, semua ini adalah akibat dari keputusan hatinya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan perut Sari mulai menonjol. Waktu berjalan tanpa ampun, seperti bayangan yang selalu mengikuti tubuh. Ia tak bisa menyembunyikannya lagi. Tak bisa pula melarikan diri dari tatapan mata tajam para tetangga yang menganggap dirinya sebagai aib desa. Rumahnya yang dulu penuh senyum dan ramah tamah, kini sepi seperti makam. Tak ada lagi anak-anak berlari di halamannya. Tak ada ibu-ibu yang mampir meminta daun salam atau garam. Bahkan suara adzan dari surau di ujung jalan terdengar sayu, seakan ikut menyuarakan duka hatinya. Suatu siang, Dika datang.
Tidak seperti biasanya. Wajahnya tegang, pakaiannya kusut, dan matanya sembab seperti habis menangis atau bergadang semalaman. Ia duduk di kursi depan rumah tanpa berkata sepatah kata pun. Sari berdiri di ambang pintu, ragu untuk mendekat. Hatinya masih penuh luka dari pertemuan terakhir mereka. Tapi akhirnya ia duduk juga, menjaga jarak. Dika menarik napas panjang sebelum berkata, "Aku udah bicara sama orang tuaku, Mbak." Suaranya pelan dan nyaris patah. Tapi mereka marah besar. Bapak bilang, kalau aku maksa nikah sama Mbak, aku diusir dari rumah. Sari hanya diam. Ia sudah tak punya tenaga untuk marah atau menangis. Lalu, tanyanya lirih, bahkan tak berani menatap wajah Dika. Pemuda itu menunduk dalam. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Aku gak bisa, Mbak. Aku gak sanggup kalau harus kehilangan segalanya. Aku pengecut. Kalimat itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Sari menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang tiba-tiba meledak. Dika berdiri, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tapi aku gak bisa jadi ayah buat anak itu. Lalu ia pergi, berjalan cepat menuju motornya dan melesat tanpa menoleh lagi. Sari terduduk lama di kursi itu. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Semua janji, semua kehangatan, semua kata manis yang dulu membuat hatinya berdebar. Ternyata tak lebih dari angin yang datang sebentar lalu pergi tanpa jejak. Ia merasa seperti wanita yang dibuang setelah digunakan. Air mata tak lagi bisa dihindari. Sari menangis sejadi-jadinya. Menangisi dirinya sendiri, masa depannya, dan anak yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Apa salahku, Tuhan? Aku cuma ingin dicintai. Hanya itu, isaknya dalam sunyi. Tapi Tuhan hanya menjawab dengan angin yang menerbangkan daun-daun kering dari halaman rumahnya. Bulan-bulan berlalu dengan berat. Ia memilih mengurung diri. Tak pernah keluar kecuali benar-benar perlu. Ibunya sempat mengajaknya pindah ke kota, agar bisa memulai hidup baru. Tapi Sari menolak. Aku harus bertanggung jawab atas kesalahan ini di tempat aku jatuh, katanya pelan. Ia bekerja menenun tikar, menjual jajanan kecil ke pasar, dan menerima jahitan seadanya. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang nyaris habis, ia bertahan. Saat hari persalinan tiba, ia melahirkan seorang bayi laki-laki dengan air mata dan senyum bersamaan. Bayi itu begitu mungil, tapi mampu memberi cahaya baru di hidupnya yang kelam. Anak itu ia beri nama Galang, yang berarti kuat dan kokoh. Sari bersumpah, apapun yang terjadi, ia akan membesarkan anak itu dengan cinta, bukan dengan dendam. Ia belajar kembali berdiri, meski tertatih. Dan lambat laun, meski tak semua orang menerima, tapi beberapa tetangga mulai melembut. Ada yang mengantar bubur saat Galang sakit, ada yang membantu saat rumahnya bocor diterpa hujan. Sari tahu, waktu bisa menyembuhkan luka, tapi bekasnya akan tetap ada. Ia hanya berharap, kelak Galang akan tumbuh menjadi lelaki yang tak melarikan diri dari tanggung jawab. Dan tentang Dika, ia tak pernah kembali. Tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada permintaan maaf lagi. Tapi Sari tak lagi menunggu. Kini setiap pagi, saat mentari muncul di balik bukit dan Galang tertawa kecil dalam pelukannya, Sari tahu, hidup memang tak selalu berjalan sesuai rencana. Tapi Tuhan selalu memberi kekuatan pada hati yang hancur, untuk memulai lagi dari puing-puingnya sendiri.